Halo, selamat datang di Movie di Recap. Pada episode kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul A Writer's Odyssey tahun 2021. Film ini baru tayang di bioskop yang disutradarai oleh Lu Yang. Film tersebut diangkat dari novel bernama sama dan mengisahkan tentang seorang ayah yang berusaha menyelamatkan putrinya yang hilang, dan ternyata putrinya berada di dunia lain dan takdir putrinya ditentukan oleh seorang penulis novel. Saya sarankan untuk menonton film secara langsung karena pengalaman saat menonton kalian akan jauh lebih menyenangkan. Jika kalian ingin menonton film ini secara full movie, link filmnya ada di deskripsi video ini. Tak usah banyak spoiler alert lagi, langsung saja kita masuk dan di awal film, kita diperlihatkan seorang yang sedang mencari anaknya dan dia dikagetkan kemunculan cahaya yang menyerupai sebuah dewa. Dan ternyata itu adalah sebuah mimpi dari seorang ayah. Orang ini bernama Guang Ning. Guang Ning di sini sedang mencari anaknya yang telah hilang selama 6 tahun tapi belum ketemu sama sekali. Tak lama setelahnya, secara kebetulan ia melihat sebuah mobil yang ia percaya bahwa anaknya mungkin saja ada di dalam mobil sana. Ketika pengemudi mobil lagi santai-santainya, tiba-tiba kaca mobil depan mendapati retak dan ada seorang yang melempar batu, dan ternyata yang melempar adalah Guang Ning. Ia memiliki kekuatan spesial yang bisa melempar benda dengan sangat akurat, sehingga pengemudi mobil hilang kendali dan menyerempet sebuah batu. Guang Ning langsung menghampiri mobil tersebut dan memukul orang itu hingga ia sangat kesakitan. Ia lalu menunjukkan foto anaknya dan menanyakan di mana dia, tapi temannya bangun dari pingsannya dan langsung memukul Guang Ning hingga ia pusing. Dan mereka berdua memanfaatkan itu untuk melarikan diri. Guang Ning lalu membuka pintu bagian belakang dan menemukan seorang anak kecil yang telah diculik. Ia lalu mencari anaknya yang bernama Juxi, tapi ia tidak menemukannya. Tak lama kemudian datanglah polisi mengira Guang Ning adalah seorang penculik, lalu polisi menangkapnya. Scene memperlihatkan ingatan Guang Ning saat bersama istrinya dan anaknya. Mereka terlihat sedang menyanyikan sebuah lagu favoritnya dan canda riang. Namun ia malah mimpi buruk, memperlihatkan anaknya yang sedang diikat oleh kayu, dan ia juga melihat sebuah kota kuno yang besar. Setelahnya Guang Ning tersadar dari mimpinya dan terlihat ia sedang berada di sebuah mobil polisi yang sedang mengisi bensin. Guang Ning melihat foto anaknya dipegang oleh polisi itu yang bernama Wu, dan ia meminta mengembalikannya tapi Wu menolaknya. Guang Ning lalu mengamuk mengambil foto anaknya sehingga membuat temannya datang. Wu lalu membuka pintu dan Guang Ning keluar dari mobil dan ia melihat seseorang yang menolongnya untuk melarikan diri. Awalnya ragu-ragu, tapi karena dikejar ia terpaksa ikut dengannya. Di tengah perjalanan, wanita ini bernama Tu Ling. Ia mengetahui identitas Guang Ning yang pernah bekerja di bank. Bahkan ia juga mengetahui bahwa Guang Ning sedang mencari anaknya yang telah hilang. Dan ia juga tahu bahwa Guang Ning telah bercerai sama istrinya. Saking wanita ini perhatian sama Guang Ning, ia juga mengetahui bahwa Guang Ning kurang tidur dan Guang Ning tidak berani tidur karena takut bermimpi buruk tentang putrinya dan sebuah kota yang besar. Guang Ning merasa aneh dengan wanita ini dan ia menyuruh menepikan mobilnya dan ingin keluar. Tapi Tu Ling menawarkan jika ia ikut dengannya mungkin saja Guang Ning bisa menemukan putrinya. Mendengar tawaran seperti itu, ia lalu kembali memasuki mobil. Scene berganti ke dunia lain di mana memperlihatkan seorang yang bernama Kong Wen. Ia telah dikejar oleh pasukan bersenjata pisau dan rantai, sehingga membuat Kong Wen terpojok di sebuah tebing. Ketika pasukan itu mau menyerang, tiba-tiba datang kakaknya yang langsung menebas satu persatu pasukan itu. Pasukan itu dipimpin oleh pendeta tua ini. Kakaknya ini mendorongnya supaya Kong Wen selamat dari pasukan itu. Kembali ke wanita itu, terlihat ia sangat mudah menghajar pasukan itu. Di sini Kong Wen berusaha memanjat tebing supaya ia bisa menolong kakaknya itu. Kembali ke pertarungan, pendeta ini merasa pasukannya lemah hanya melawan seorang wanita itu. Ia lalu turun tangan berlari langsung menyerang wanita itu sehingga ia terlempar jauh dan menyerangnya lagi. Setelah sampai, Kong Wen melihat kakaknya itu sudah lemas tak berdaya menghadapi pendeta itu. Kakaknya itu lalu tersenyum dan mengatakan untuk menyuruhnya untuk pergi ke arah barat. Pendeta itu langsung menusuk kakaknya.
Di sini terlihat juga pendeta itu terkena tusukan di bagian punggungnya. Kong Wen marah lalu mencabut pedang itu. Pendeta memperingatkan untuk jangan macam-macam dengan dirinya karena dirinya adalah pasukan dari Dewa Redman. Namun Kong Wen tidak peduli, langsung menusuk lagi di bagian jantungnya sehingga pendeta itu mati di tempat. Demi menghargai jasa kakaknya yang telah menolongnya, Kong Wen lalu menguburkannya dengan layak. Ketika Kong Wen akan pergi untuk balas dendam pada Lord Redman, tiba-tiba baju pendeta yang sebelumnya dikenakan terpecah belah dan melaju kencang ke arah Kong Wen, dan seketika pecahan itu berubah menjadi sebuah baju yang langsung mengisap darahnya Kong Wen dan juga bisa berbicara dan memiliki bola mata. Baju itu tertarik dengan Kong Wen karena Kong Wen akan balas dendam kepada Redman. Di sini kita dijelaskan bahwa Redman merupakan sebuah dewa di suatu pulau dan ia sangat amat kuat. Ia lalu pergi melihat di depan Kong Wen mengarah ke timur laut. Beberapa ratus mil jauhnya Kong Wen melihat sebuah kota benteng kuno yang besar. Disitulah ibu kota kerajaan Ranliang yang disebut Kota Awan. Scene lagi berpindah ke masa modern di mana terlihat pemilik perusahaan Aladdin yang bernama Limu yang sedang mempresentasikan sebuah aplikasi canggih kepada para hadirin. Di dalam ruangan, Tuling memberitahu bahwa ia CEO atau di Indonesianya disebut KBI, Kepala Bagian Informasi dari perusahaan Aladdin ini. Tuling menunjukkan 5 deretan foto anak dan menyuruh Guangning mengingat yang mana anaknya. Tapi di sini Guangning sedikit pun tidak mengingat wajah putrinya. Tuling menemukan solusi untuk melakukan analisa DNA kepada kelima anak itu. Tuling lalu menunjukkan siaran langsung dari seseorang penulis novel yang sedang menceritakan novelnya yang berjudul Pembunuh Dewa. Ia lalu menceritakan novelnya yang persis apa yang terjadi saat Kong Wen dan kakaknya bertarung melawan pendeta tua itu yang diperlihatkan di awal film tadi. Jadi begini, ketika penulis novel membuat karyanya itu bisa berubah menjadi kenyataan yang bisa membuat dunia lain yang persis apa yang orang ini penulis novel buat di novelnya. Jadi yang kita lihat Kong Wen dan kakaknya melawan pendeta itu di awal tadi itu adalah novel karya orang ini. Namun penulis novel ini tidak menyadari bahwa novelnya bisa menjadi kenyataan. Apakah kalian mengerti? Mudah-mudahan saja kalian mengerti. Lanjut. Ketika penulis novel itu mengatakan si Redman yang menceritakan Redman tiba-tiba mengalami pusing berat karena luka lamanya yang entah kenapa terbuka yang membuat tubuh besarnya tumbang. Secara bersamaan Limu pemilik Aladdin tiba-tiba pusing dan langsung pingsan. Di sini sepertinya ada kaitannya si penulis novel dengan Limu. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Lanjut, semua orang yang melihat Limu pingsan serontak semuanya kaget. Ia lalu dilarikan ke ruang medis. Singkatnya, Tuling melihat Limu yang ternyata sudah sadar. Di sini Limu menanyakan apa yang diceritakan saat siaran langsung itu. Tuling menjawab bahwa Redman pusing berat dan menyebabkan luka lama di kepalanya kambuh. Mendengar perkataan seperti itu, ia langsung marah. Limu lalu menyuruh Tuling untuk menyuruh Guangning untuk membunuh si orang novel itu. Di luar, Tuling menanyakan kepada Guangning, apakah kamu bersedia apa agar putrimu kembali? Guangning menjawab apa saja. Syaratnya adalah untuk menyuruh membunuh orang si penulis novel itu yang bernama Lu Kong Wen. Di sini namanya sama pada karakternya di novelnya. Guangning menanyakan apa hubungannya. Tuling menjelaskan bosnya yakin kalau novel itu berdampak pada kesehatannya. Ada karakter bernama Redman. Tiap kali Redman sakit ataupun terluka, bosnya akan langsung pingsan. Bosnya juga takut jika ia akan ditulis mati. Di sini perusahaan Aladdin sudah berusaha menyuruhnya berhenti menulis novel, namun Lu Kong Wen si penulis novel itu terus saja melanjutkan menulis novel. Guangning langsung menerima tawarannya dan langsung berangkat ke di mana si penulis novel itu tinggal. Singkatnya, Guangning melihat Lu Kong Wen sedang masuk ke ruang perpustakaan yang sepi. Guangning di sini pura-pura baca buku, tapi Guangning malah ketahuan karena tadi Lu Kong Wen melihatnya saat dirinya main bola bersama anak-anak. Namun Guangning mengatakan aku adalah penggemarmu. Di sini Lu Kong Wen sangat senang karena baru kali ini ia memiliki penggemar. Mereka lalu berdua bincang-bincang. Guangning ditelepon sama Tuling untuk menyuruh langsung membunuhnya, tapi karena tidak tega ia langsung menutup teleponnya. Ketika Guangning ingin menanyakan sesuatu, tiba-tiba ada mobil yang datang ingin menabraknya, tapi beruntung ia diselamatkan oleh Lu Kong Wen. Pemilik mobil turun dan meminta maaf. Guangning melihat logo Aladdin dan ia langsung kabur meninggalkan Lu Kong Wen. Tapi Guang malah menjatuhkan buku catatannya sehingga Lu Kong Wen mengambilnya dan ia langsung membacanya. Berisi tentang
tentang catatan mimpinya yang membuat Lu Kongwen kaget karena isinya menceritakan sebuah mimpi yang berkaitan dengan novelnya. Dan ia mempunyai ide untuk melanjutkan novelnya di mana Kongwen sedang menghadiri acara Lord Redman. Semua orang-orang di sana sangat senang saat menyembah patung Lord Redman. Di sini Lord Redman adalah orang jahat dan memerintahkan semua orang untuk saling berperang melawan wilayah distrik Baihan. Orang-orang Baihan sudah siap kedatangannya. Kongwen menanyakan kepada baju yang dikenakan mengapa semua orang kelihatannya sangat senang. Bajunya mengatakan karena ini sebuah dunia yang kacau dan gila dan semua ini karena ulah Redman. Di sini bajunya percaya bahwa Kongwen bisa mengalahkan Redman. Singkatnya, pasukan negeri awan langsung menyerang wilayah Baihan dan orang-orang Baihan langsung melontarkan panahnya sehingga membuat beberapa orang langsung tewas di tempat. Karena korban semakin banyak berjatuhan, pasukan negeri awan mengeluarkan naga yang diterbangkan oleh orang-orang di dalam sana, lalu menjatuhkan minyak tanah. Dan negeri awan lalu melontarkan panah apinya sehingga wilayah Baihan terbakar sehingga membuat pasukan negeri awan berhasil masuk ke dalam sana dan membantai satu persatu yang masih tersisa. Keesokan harinya ketika Kongwen sedang berjalan, ia melihat pembantaian. Tiba-tiba datanglah sebuah pasukan pribadi Lord Redman yang membuat sebuah orang-orang di sana tunduk pada pasukan yang bernama kavaleri. Mereka keluar dan meniup trompet sebelum matahari terbenam. Mereka memperingatkan untuk jangan keluar rumah saat malam hari. Jika keluar mereka akan dibunuh. Shin berganti ke Guangning yang disiksa sama Tuling karena ia tidak membunuh si penulis novel itu. Lalu ia dipanggil oleh pemilik hotel bahwa ada temannya. Di luar, Lu Kongwen menemui Guangning dan Lu Kongwen berniat untuk mengembalikan buku catatannya. Lu mengajak Guangning pergi di suatu tempat dan Lu Kongwen mengambil buku catatannya dan ia langsung menulis buku itu. Shin langsung berpindah ke Kongwen yang sedang melihat anak perempuan yang bernama Jusi sedang menyelamatkan kakaknya dan ia mengecek keadaannya dan ternyata sudah mati. Dan mereka berdua langsung menguburkannya. Demi menghilangkan kesedihannya, Jusi memainkan seruling dan sudah menjelang sore. Tak lama kemudian datanglah pasukan Redman dan Kongwen langsung berlari dan dikejar oleh Ksatria Merah itu. Ketika menemukan jalan buntu, ia terpaksa naik ke atas rumah dan ia lompat-lompat di sana. Ksatria Merah itu masih saja terus mengejarnya yang membuat Ksatria itu menghancurkan bangunan di sana. Di bawah, Jusi memberitahu jalan keluar, namun Kongwen malah terpojok dan Kongwen langsung menyerangnya di bagian kepala, tapi itu tidak mempan baginya. Terlihat di dalam baju itu ada orangnya. Ketika ingin menyerang Kongwen, tiba-tiba datang Jusi menghentikannya. Ksatria Merah ini ingin mendekati Jusi, ia malah badannya kaku, tidak bisa bergerak. Sehingga Kongwen dan Jusi bisa kabur dari sana. Kembali ke Lu Kongwen, karena terlalu asik-asiknya menulis, ia tidak menyadari bahwa Guangning telah meninggalkan dirinya. Namun ada orang yang melempar batu yang membuat Lu kesakitan. Ternyata yang melempar adalah Guangning yang berniat untuk membunuhnya. Dan lemparan terakhir berhasil mengenai kepalanya Kongwen dan Guangning menghampirinya untuk mengambil catatannya. Dan ternyata ia masih bisa bernapas. Ketika ingin membunuhnya lagi, ia tiba-tiba mendengar suara lagu favorit anaknya entah dari mana asalnya. Dan Guangning langsung mencari sumber suaranya dan ia menemukan anak laki-laki yang sedang duduk. Di sini Guangning menanyakan kepada anak itu di mana ia tahu lagu itu. Karena ketakutan, anak itu melarikan diri dan Guangning lalu mengejarnya. Sehingga Guangning kehilangan jejak. Ia malah melihat wajah penculik anaknya yang sedang makan. Guangning lalu melempar bola sodok pada teman-temannya sehingga terjadi perkelahian lempar-lemparan. Saat Guangning lengah, Yu Changhai langsung memukul kepalanya sehingga mereka terjatuh. Singkatnya, Guangning menanyakan di mana putrinya berada. Yu Changhai menjawab, aku tak sengaja membiusnya karena saat itu ia berisik. Dan Yu Changhai tidak tahu dosis yang pas untuk membiusnya sehingga kebanyakan yang membuat putrinya meninggal dan membuangnya di suatu tempat. Ketika Guangning akan mencekiknya, tiba-tiba datang Tuling yang menendangnya. Shin berganti ke Kongwen dan Jusi. Di sini Jusi
Jushi menceritakan sejarah dewa Redman. Ia bercerita, dulu sang kaisar mempunyai 2 jenderal favorit yang bernama Redman dan satunya lagi Jutian. Mereka bersaudara angkat, tapi untuk beberapa lama kaisar tak hadir di istana dan Redman mengatur masalah penting. Orang-orang bilang kaisar sudah tiada, karena itu Redman mengumpulkan orang-orang lalu memenggal kepalanya. Setelah Jutian mendengarnya, dia kembali bersama tentaranya untuk menemui sang kaisar. Redman berkata pada Jutian, "Pulanglah saudaraku, patuhi aku dan kau kujadikan Perdana Menteri." Jutian menolaknya dan mulai melawan Redman. Namun Jutian malah terbunuh dan dinyatakan sebagai pengkhianat. Seluruh klannya dimusnahkan. Redman sangat benci pada orang yang membantu Jutian dan dia menyuruh untuk sesama manusia untuk saling menyerang. Sampai di sini, mudah-mudahan kalian yang menonton mengerti. Di sini Jushi mengajak Kong Wen di rumahnya dulu. Ia menceritakan orang tuanya dulu keluar untuk mencari makanan. Tentu itu melewatkan jam malam sehingga ia tak pernah kembali. Tiba-tiba datanglah pasukan dari negeri awan yang ingin menyerangnya. Mereka berdua terkepung oleh rakyat banyak. Dan pada scene ini berhenti karena si penulis novel Lu Kong Wen mau mencoba bunuh diri. Di sana juga ada Guang Ning. Lu merasa frustasi pada dirinya karena ia menulis novel tanpa penghasilan apa-apa. Ketika Guang Ning akan mendorongnya, Lu mengatakan, "Sayangnya aku masih belum menyelesaikan menulis karakter Guang Ning," dan ia lalu mengurungkan niatnya untuk mendorongnya. Di sini Guang Ning tidak mengerti maksudnya. Lu lalu menjelaskan, "Dalam catatanmu ada sang kesatria." Guang Ning lalu membaca catatannya dan ternyata sama persis yang ia pernah dimimpikan, dan luka di kepala Guang Ning sama persis sama kesatria merah itu. Di sini Guang Ning kebingungan dan menanyakan siapa nama anak itu, dan ia mengatakan Jushi yang berumur 10 tahun. Sepertinya kesatria merah itu tidak mengejar Kong Wen melainkan mencari Jushi. Guang Ning lalu terkejut sama nama anak itu karena nama anak Guang Ning juga Jushi dan ia langsung kaget. Guang Ning menanyakan, "Apakah novelmu bisa merubah kenyataan?" Di sini Lu percaya kalau dunia novel dan manusia itu ada, dan Lu Kong Wen mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan ia ingin melanjutkan menulis novelnya karena takdir anak Guang Ning bisa diselamatkan. Scene kembali ke Kong Wen. Ketika pasukan itu akan menyerang, baju black armornya yang dikenakannya tiba-tiba keluar dan langsung menyerang rakyat itu hingga rakyat itu tidak berdaya. Semuanya sudah tumbang dan menyisakan satu anak kecil. Ketika Black Armor itu mau menebas kepalanya, Kong Wen langsung menghentikannya dan Black Armor itu tidak bisa bergerak. Lalu ia kesal dan menyerang Kong Wen, tapi Black Armor malah dikendalikan oleh Kong Wen dan ketika Kong Wen bergerak, ia juga bergerak. Di sini Black Armor tidak percaya bahwa dirinya bisa digerakkan oleh seorang manusia dan ia kembali ke badan Kong Wen. Scene berganti ke Guang Ning yang menelpon Tu Ling yang mengatakan dirinya akan berhenti dan tidak akan membunuh Lu Kong Wen. Scene memperlihatkan Tu Ling yang menuju rumah Lu Kong Wen berniat membunuhnya. Di dalam, ketika Lu menulis novel, Guang Ning menanyakan foto yang ada di samping ayahnya dan Lu menjawab dia adalah teman ayahnya yang bernama Li Mu yang terkenal itu. Mereka sama-sama mendirikan sebuah perusahaan bersamanya. Lalu suatu ketika mereka berdua mengalami kecelakaan dan ayahnya meninggal sementara dia masih hidup. Guang Ning merenung sebentar dan Guang Ning akan mencari tempat yang aman. Di luar, Tu Ling mendengar pembicaraan seperti itu. Ia lalu menelpon Li Mu menanyakan, "Kenapa selama ini kamu menyembunyikan semua rahasia bahwa dirinya tahu bahwa Lu Kong Wen merupakan anak dari rekan bisnisnya?" Dan ia juga menanyakan bagaimana ayahnya Kong Wen bisa meninggal. Tu Ling yang merasa dibohongi dan hanya dimanfaatkan saja oleh si Li Mu. Tu Ling muak dengan hal dan memutuskan keluar dari perusahaan Aladdin ini. Di sini Li Mu percaya dengan karma. Dan apa hubungannya dengan Redman? Jadi begini, ternyata Li Mu tahu tentang Kong Wen yang sebenarnya dan ternyata cerita dari Li Mu sendiri yang membuat Li Mu terluka hanyalah rekayasa Li Mu saja. Jika membunuh Kong Wen akan menutupi jejak pembunuhan ayahnya Kong Wen dahulu. Dan sebenarnya Li Mu mempunyai penyakit kronis yang sudah lama. Ketika Tu Ling akan menaiki mobilnya, ia tiba-tiba disetrum oleh anak buah Li Mu dan memasukkan ke mobil. Di lain tempat, Guang Ning mengajak Lu
Lu Kongwen ke perpustakaan untuk bersembunyi dan Kongwen melanjutkan menulis novel sambil Guangning menyiapkan peralatan bola golf untuk berjaga-jaga. Di sini Lu Kongwen menulis novel dengan mengatakan Jushi dan Kongwen sampai di istana Redman itu dengan sangat mudah. Scene lalu berganti memperlihatkan Jushi dan Kongwen di depan pintu istana Redman dan di dalam mereka melihat pasukan Redman yang tertunduk. Dia di sana terlihat pasukan Redman sangat banyak. Di sini Kongwen mengetahui pasukan Redman tidak bisa bergerak di saat malam hari dan ia melanjutkan perjalanannya. Kembali ke masa modern, terlihat Guangning menyadari ada yang datang dan langsung menuju ke bawah. Di bawah anak buah Limu memasuki perpustakaan dan ia melihat Guangning sedang berlari dan Guang melempar kepada anak buahnya dan terjadilah temannya melihat Guang dan lalu ia mendorong lemari buku itu sehingga membuat terjepit dan ia melihatnya, namun itu yang terjepit adalah temannya sendiri. Di sini Guangning berhasil mengenainya sehingga orang ini menyuntikkan sebuah cairan yang membuat dirinya sangat kuat dan langsung berkelahi. Tuling tersadar dan ia keluar dari sana. Di sini terlihat Guangning tidak berdaya menghadapinya. Ketika orang ini ingin menusuknya, tiba-tiba Tuling datang menolongnya dan menusuknya di bagian dadanya, tapi ia masih saja bisa bertahan dan lalu menyerang Tuling. Guangning lalu melempar bola golf sehingga membuat ia langsung mati. Kembali ke Jushi dan Kongwen, ia sedang menuju ke tempat Redman. Di sini ia kebingungan karena mereka berdua hanya mendengar suara seperti suara drum. Kongwen di sini berteriak memanggil Redman. Tiba-tiba Redman bangun dan ia memperlihatkan wujudnya yang sangat besar. Dan di sini ia mengetahui siapa Kongwen. Dan Redman menceritakan saat Kongwen lahir dirinya ada di sana untuk melihatnya. Kamu adalah putranya saudara angkatnya Jiu Tian. Di sini Kongwen menyadari bahwa Jiu Tian adalah ayahnya dan Redman mengajak Kongwen untuk menemui makamnya ayahnya yang terbunuh di bawah pohon. Redman lalu menceritakan dirinya sebelum menjadi dewa. Jiu Tian ayahnya Kongwen dulu ia adalah sahabatnya. Kami bertempur bersama, minum bersama dan Redman sangat merindukannya. Kongwen mengatakan kamu telah membunuhnya. Tiba-tiba Redman menyerang Kongwen dan ia berniat akan langsung membunuhnya karena ia benci pada keturunan Jiu Tian. Kongwen dengan dibantu Black Armor-nya langsung menyerang Redman. Terlihat Kongwen kewalahan menyerang karena badan Redman sangat besar. Di sini Black Armor melempar pedangnya namun Redman berhasil menghindarinya. Redman berhasil menggenggam Kongwen sehingga ia tidak bisa bergerak. Black Armor langsung melempar pedangnya yang membuat Kongwen selamat. Namun Black Armor malah digenggam erat-erat oleh Redman sehingga membuat ia hancur berkeping-keping dan menjadi abu. Dan Redman akan membunuh Kongwen secara perlahan. Tiba-tiba Jushi memainkan serulingnya sehingga Redman terpancing. Jushi percaya jika ia memainkan serulingnya, ia percaya bahwa ayahnya pasti akan datang. Tapi Redman malah marah mendengarnya dan ia langsung mengeluarkan sesuatu dalam perutnya sehingga Jushi terperangkap di dalam perutnya. Di sini ceritanya berhenti karena terlihat Lu Kongwen kelelahan, namun ia terlihat dipantau oleh anak buahnya Limu. Tiba-tiba Guangning mendengar suara Lu Kongwen yang berteriak di dalam sana dan beruntungnya Tuling datang dan langsung membunuh orang itu. Guangning lalu melihat Lu Kongwen dan mendapati ia terluka di bagian perutnya dan lalu dilarikan ke rumah sakit. Di saat Kongwen membaca novelnya, datanglah Limu. Di sini Limu menyuruhnya memberikan laptopnya dan ia akan memberikan masing-masing 5 juta. Tapi di sini ditolak sama Tuling. Limu mencoba merebut laptopnya namun Tuling langsung memukulinya. Dan di sini Tuling ingin mengetahui apakah novel ini bisa menuliskan Limu mati di novel itu. Di sini Guangning mencoba melanjutkan menulis novelnya dan scene langsung berganti kembali ke Redman dan di dalam perut Jushi masih saja memainkan serulingnya.
Tak lama kemudian datanglah Ksatria Merah dan ternyata dia adalah ayahnya Juicy. Lalu menembak Redman menggunakan senjata mesin gun sehingga membuat Redman kewalahan dan membuat topengnya hancur, lalu mereka berdua saling menyerang. Redman lalu sembunyi di balik pohon itu dan di sini terus saja menembakinya yang membuat pelurunya habis. Saat akan mengisi ulang, Redman pun menyerang balik sehingga membuat Ksatria itu terpental jauh dan Ksatria itu langsung menyerang balik, namun itu malah membuat dirinya tidak berdaya melawan Redman. Dan di sini Ksatria itu memberitahu Kong Wen bahwa kelemahannya berada di keningnya. Namun Redman langsung menyerang Ksatria itu dan memukul dia hingga lemas tak berdaya. Saat putus asa, Juicy memanggil ayahnya, membuat ayahnya bangkit dan berhasil menahan pukulan Redman. Di sini Black Armor ternyata masih hidup dan membantu Kong Wen untuk naik ke atas pohon. Ksatria Merah itu melihat Kong Wen ada di atas pohon dan memancing Redman ke dekat pohon dan Kong Wen berhasil memegang pisau milik ayahnya di kening Redman. Kong Wen berusaha mencabut pedang itu namun itu tidak berhasil. Ketika Redman ingin menggenggam Kong Wen, Ksatria itu melempar kapaknya sehingga lengan Redman lemas, dan Ksatria itu menolong Kong Wen sehingga membuat tubuh Redman seperti disayat dan Juicy lalu keluar dari perut Redman. Scene lalu berganti ke dunia nyata. Terlihat Guangning melihat ke jendela lalu ia buru-buru keluar dan di luar ia melihat seperti anaknya Juicy dan Guangning menyanyikan lagu favoritnya. Juicy lalu menoleh, namun scene malah berganti kembali ke Juicy yang membuka topeng Ksatria Merah itu dan ia melihat wajah sang ayahnya dan ia langsung memeluknya. Dalam post credit scene, Kong Wen yang sedang terdiam, ia malah mendapati Black Armornya di bagian tangan kanan berisi mata dan film pun selesai. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe dan like video ini. Sekian dari saya, bye bye.